Lu pernah mikir nggak sih, gimana kalau Indonesia yang lu kenal sekarang ini, yang mayoritas Muslim, ternyata dulu nyaris jadi negara Kristen? Nggak cuma sekadar wacana, tapi udah nyaris kejadian. Sejarahnya gelap, dan nggak banyak yang tahu. Kalau lu pikir ini cuma mitos atau teori konspirasi, well, duduk manis. Karena gue bakal ceritain lu satu sisi sejarah yang nggak pernah diajarin guru IPS lo. Cerita ini bakal bikin lu mikir, merinding, dan mungkin mikir ulang soal sejarah yang lu percaya. Zaman dulu, sebelum nama Indonesia itu eksis, tanah kita ini udah rame sama kerajaan-kerajaan gede. Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, dan geng-geng lainnya. Tapi semua berubah ketika suara kapal layar dari barat mulai nyeret angin ke pantai kita. Mereka bukan datang buat wisata. Mereka haus rempah dan haus kekuasaan. Dan yang paling niat, Portugis. Tahun 1511, mereka berhasil ambil alih Melaka. Dan dari situ, pelan-pelan mereka nyebar ke pulau-pulau lain, termasuk Maluku. Tapi, mereka nggak cuma bawa meriam, mereka bawa salib. Dan lo tahu, banyak kerajaan lokal yang tunduk, bahkan dibaptis. Ada yang ikhlas, ada juga yang, ya, terpaksa. Maluku itu ibarat harta karun buat bangsa Eropa. Dan buat Portugis, ini jadi markas besar misionaris mereka. Pulau-pulau di sana mulai dipenuhi gereja. Nama-nama lokal diganti jadi nama Eropa. Tradisi mulai diganti pelan-pelan. Mereka bilang itu penyelamatan jiwa. Tapi sebagian orang nih ngerasa itu kayak kutukan yang dibungkus kata suci. Ada yang pasrah, ada juga yang nyimpen dendam. Dan lu tahu nggak? Di beberapa titik, mayoritas penduduk di sana udah jadi Kristen. Seandainya mereka terus ekspansi, Indonesia bisa banget berubah. Masuklah VOC. Belanda datang nendang Portugis. Tapi bukan berarti misinya beda. Mereka cuma beda merek. Kalau Portugis Katolik, Belanda Protestan. Tapi tetap aja, mereka nyebarin agama sambil nyari untung. Mereka bangun sekolah Kristen di Batavia. Anak-anak pribumi diajarin Injil. Yang nurut dapat akses. Yang ngeyel dibuang. Lo kebayang kan? Agama bukan sekadar iman, tapi juga alat kekuasaan. Oke, ini bagian paling penting. Kalau semua strategi itu udah jalan, kenapa akhirnya Indonesia nggak jadi negara Kristen? Islam masuk cepat dan halus. Para pedagang dari Arab dan Gujarat itu pinter. Mereka nggak maksa, tapi kasih nilai. Ajarin dagang, kasih etika, masuk ke hati rakyat kecil. Tanpa tekanan, tanpa darah. Kerajaan Islam kuat banget dari Aceh sampai Banten. Kerajaan Islam jadi penyeimbang. Mereka nggak diem. Mereka lawan kolonialisme. Mereka kirim ulama. Mereka jaga wilayah. Masyarakat mulai nggak nyaman. Bayangin lo punya adat, budaya, kepercayaan sendiri, terus tiba-tiba diganti. Nggak semua orang bisa terima. Eropa sibuk ribut sendiri di saat VOC sibuk ngeruk untung. Eropa malah perang antar agama. Jadi ya, misi menyelamatkan jiwa dari mereka jadi keskip. Ini bagian yang bakal bikin lo mikir. Nama lo bukan Andi atau Sari, tapi bisa aja jadi Joseph atau Magdalena. Kalender libur kita beda. Lebaran nggak ada. Tapi Paskah, Natal, full euforia. Masjid mungkin diganti gereja. Adzan mungkin nggak pernah terdengar. Musik religi lokal mungkin nggak berkembang. Dan jangan-jangan cara lo ngucap amin pun bisa beda. Kebayangkan, sejarah itu kayak jalan setapak yang bercabang-cabang. Sedikit aja belok, hasil akhirnya bisa beda total. Indonesia hari ini ada karena banyak pilihan, perlawanan, dan adaptasi. Agama-agama hidup berdampingan dengan segala konfliknya. Dan cerita ini bukan buat nunjukin siapa yang benar atau salah, tapi nunjukin bahwa sejarah itu kompleks dan kadang menyeramkan. Gimana menurut lo? Masih percaya sejarah yang diajarin di sekolah
cuman itu-itu doang? Atau lu mulai mikir, jangan-jangan ada sisi gelap sejarah kita yang nggak pernah dibuka? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share ke temen lo yang doyan bahas sejarah misteri, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan episode selanjutnya. Ingat, sejarah nggak pernah sederhana, dan kadang yang kita tahu cuma sebagian kecil dari kebenaran. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.